rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Ibu Lia Nurmalia selaku pembimbing dan CTMR di Majelis Grup Circle Miracle. Yang saya hormati Ibunda dan Ayahanda semua peserta Zoom Circle Miracle ini, yang kesemuanya insya Allah selalu dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah, masih diberi kesempatan menikmati nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga, yang kita tidak dapat menghitungnya, masih diberi kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukru. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Selanjutnya salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, kekasih Allah, Nabi yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatika. Bunda-bunda sekalian, ayahanda, untuk efektifnya waktu kita dan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ta'awuz, basmalah, kemudian kita lanjutkan dengan umul kitab. Ala hadiniyah walikulli niyatan sholihah waridolillah wasyafaati rasulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya acara yang kedua, doa bidoa atau feedback yang kali ini akan disampaikan oleh Bunda Martini. Kepada Bunda Martini kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Misnida, sahabat Circle Miracle. Mari kita tunjukkan hati sejenak untuk berdoa dalam kitab pagi ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, rahmatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku rela kita sebagai Rabbu, Islam sebagai agamaku,
dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Dan orang tua hamba ya Allah. Sayangilah mereka. Bagaimana mereka sayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Mama yang sini nih. Unzila alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal awalina wa akhirina ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berikanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit. Turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, ya Allah. Berilah rezeki kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Amin ya Allah. Ya Allah, Jumat yang berkah ini, hamba bermunajat kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, yang mencintai, dan selalu mengampuni. Maka ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, wahai Allah yang Maha Pemurah. Ya Ghaffar, ampunilah kami, ya Allah yang berada di kecil kami mereka ini. Hapuskan seluruh dosanya, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu dan limpahkanlah keberkahan darimu untuk kami, ya Allah. Dan naungilah kami di bawah naungan arasy-Mu, ya Allah. Yang pada hari tidak ada naungan kecuali naungan darimu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang yang mendengarkan ajakan kebaikan-Mu, ya Allah. Dan mengikutinya dengan baik. Karena ihsan, taufik, serta hidayah-Mu. Tolong jaga lisan kami, ya Allah. Agar lisan ini selalu berkata-kata yang baik, ya Allah. Tolong jaga, ya Allah, pendengaran kami, ya Allah. Agar pendengaran ini hanya mendengar kata-kata yang baik, ya Allah. Ya Allah, tolong jaga mata ini. Agar mata ini hanya melihat hal-hal yang baik, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya berikanlah diri kami mendengarkan seruan-seruan yang baik, ya Allah. Ya Allah, berikanlah perlindungan dan berikanlah keselamatan atas diri kami dan keluarga kami, teman dan sahabat serta saudara kami dari api neraka yang panas, ya Allah. Ya Allah, teguhkanlah kedua telapak kaki kami kelak dalam melewati Syiratul Mustaqim, ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu selamatkanlah kami, wahai Allah yang Maha Menyelamatkan. Ya Allah, rahmat-Mu usin kami. Terimalah segala amalan baik kami, sehingga Engkau hapuskan dosa kami yang lalu dan yang mendatang, hingga tiada lagi catatan ketidakbaikan dan dosa karena memperoleh ampunan darimu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami yang membuat badan lahir batin kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah, yang menjadikan sebab turunnya ketidakbaikan, ya Allah. Ampuni dosa kami yang menjadikan tidak mudah hidup kami, ya Allah. Ampuni dosa kami yang membuat diri kami tidak rajin dan lalai, ya Allah. Ampuni dosa kami yang menjadi segala sebab-sebab penghalang semua kebaikan darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, apabila di kecilkan mereka ini ada yang sedang kurang sehat, maka sehatkanlah, ya Allah. Ada yang sedang tidak tenang hatinya, maka tenangkanlah, ya Allah. Ada yang sedang tidak lapang rezekinya, maka lapangkanlah, ya Allah.
Dan apabila ada yang sedang mengharapkan seorang anak, maka berikanlah turunan yang baik ya Allah. Jadikan anak-anaknya soleh soleha. Amin ya Allah. Jadikanlah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, Amin ya ya Rahman, ya Allah, jangan pernah terbesit dalam hati ini rasa bergantung kepada selainmu ya Allah sedikit. Amin. Cukuplah Engkau sebaik penolong ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Martini yang telah menyampaikan doa-doanya. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa Ibu Martini, memenuhi ajat-ajat Ibu Martini, juga doa-doa dan hajat-hajat Bunda semua yang ada di Zoom Circle Miracle ini. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya acara yang ketiga, waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Ibu Lia Normalia yang terhormat. Allah, Ibu Bismillah, Masya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oma, di mana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya, Masya Allah ya. Bagi yang sedang di perjalanan, fi amanillah ya, semoga menjadi penggugur dosa-dosa semuanya ya. Masya Allah. Pagi ini kita temanya buka perisai ya, Masya Allah, masih buka perisai ya, Masya Allah ya. Maka niatkan perjalanan jauh kita untuk thalabul ilmi ya, untuk menggugurkan dosa-dosa kita, semoga Allah ampuni ya. Amin. Ini insan-insan ajaib ini ya senangnya memohon ampun ya. Cara cari uangnya itu adalah menggugurkan dosa-dosa ya, memohon ampun pada Allah. Kata Allah di dalam surat Nuh, siapa yang memohon ampun kepadaku ya, maka aku akan turunkan rezeki seperti air bah ya. Rezeki seperti air bah ya, dikasih kebun-kebun ya, dikasih sungai-sungai ya, Masya Allah. Kebun-kebunnya nggak perlu kita siramin lagi ya teman-teman. Allah udah lengkapi dengan sungai-sungai yang bisa menyuburkan kebun-kebun tersebut ya. Lalu diberikan anak-anak ya. Nah, anak-anak ini anak-anak biologis, anak-anak perusahaan, anak-anak cabang, anak-anak asuh, Masya Allah ya. Sebagian dari kita ya sudah memiliki anak-anak asuh ya, Masya Allah. Maka bersyukurlah pada Allah ya, kita masih dimudahkan ya, kita masih diberi kemudahan, kelancaran ya, kita masih diberi karunia-Nya, Masya Allah. Pandai-pandailah bersyukur kepada Allah setiap pagi, dan kita niatkan pagi ini kita merayu Allah ya dalam menjemput ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Buka perisai, Masya Allah ya, buka perisai. Buka perisai bagaimana gerakannya? Masya Allah. Buka perisainya ya, Masya Allah. Buka perisainya ya. Kenapa harus dibuka? Karena rezekinya turun dari atas ya. Rezeki turun dari atas, kalau kita buka dia akan masuk ya gitu. Maka kita harus rajin-rajin membuka perisai ya, Masya Allah. Ini selama saya buka perisai, selama saya membawakan materi buka perisai, Masya Allah, saya dapat dapat petunjuk-petunjuk gitu ya, dapat ide-ide, Masya Allah ya. Ternyata teman-teman ya, buka perisai itu bukan hanya kita mengingat dosa-dosa kita saja ya.
tetapi juga banyak-banyak mengingat apa yang kurang baik dari ya. Kemarin saya sempat, Masya Allah, ini si Lia ini yang nggak baik-baiknya apa ya? Ngomong jedar-jeder. Nah, maka mohon ampun kepada Allah ya. Apalagi misalnya ya, jarang tersenyum misalnya. Bagi teman-teman yang jarang tersenyum, mohon ampun sama Allah ya. Masya Allah. Jadi apapun koreksi-koreksi misalnya ya dari luar ya, anggaplah semua itu adalah pesan cinta dari Allah ya teman-teman. Ya, maka kita fokus setiap hari berhijrah ya, setiap hari memperbaiki diri agar Allah menurunkan hujan seperti air ya, Masya Allah. Nah, buka perisai ini ya dalam konteks agama Islam ini kebanyakan ya orang menilai Islam itu ya image-nya jorok ya. Islam itu enggak sopan ya. Islam itu macet ya kreditnya ya. Islam itu apa? Pokoknya hal-hal yang kurang positif ya. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah nih ya, kita ketemu magnet rezeki ya, kita bisa mempelajari konteks Islam yang sebenarnya ya. Ternyata Islam itu adalah pribadi-pribadi yang ajaib ya. Fitrah kita di surga ya. Nah, nenek moyang kita berasal dari surga ya, maka kita pun akan mendapatkan surga ya sebelum surga yang sesungguhnya jika kita tahu konsepnya ya teman-teman. Kita mulai dari jurus pertama yaitu buka perisai ya, maka sering-seringlah memohon ampun ya, sering-seringlah menghindari dosa ya teman-teman, meskipun itu dosa yang kecil ya. Apa itu dosa yang kecil ya? Lisan kita ya. Masya Allah. Tadi saya dengar doanya Bu Martini. Ya Allah, jagalah lisan kami ya Allah, pertemukan kami dengan lisan-lisan yang baik ya Allah. Ya, Masya Allah ya. Semoga kita semua terjaga dari lisan kita dan bisa selalu mempraktekkan jurus disiplin kata ya teman-teman, supaya tidak ada perisai di antara kita ya. Masya Allah. Saya doakan yang hadir hari ini ya, Allah lancarkan rezekinya ya, Allah penuhi segala hajat-hajatnya ya, Masya Allah. Siapapun yang hadir di majelis taklim ini ya, jika punya persoalan segera Allah cabut ya. Jika belum ada jodoh segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya ya. Masya Allah. Dimudahkan segala urusan teman-teman, terutama untuk urusan rezeki ya teman-teman ya. Teman-teman ini fokusnya ingin rezeki kan ya. Ingin rezeki kan, iya kan, ya, Masya Allah. Ternyata untuk dapetin rezeki itu ya, dalam ilmu perisai rezeki ya, kita harus tahu konsepnya. Nah, rezeki itu biasanya ya, datang dengan bungkusnya, ya, Masya Allah. Bungkusnya itu apa? Bungkusnya itu adalah musibah, ya, ujian, ya, Masya Allah. Nah, jadi teman-teman bayangkan ya, teman-teman lagi duduk diam di rumah, ya, lalu ada kurir bawain paket, ya, paketnya itu isinya adalah barang yang disukai teman-teman. Nah, berarti paket itu doanya teman-teman digiring ke kita melalui kurir, gitu ya. Nah, siapa nama kurir ini? Nama kurirnya adalah Malaikat Mikail, gitu ya. Malaikat Mikail itu malaikat yang menebar rezeki, ya, pengirim rezeki ya. Nah, tetapi ya barang kesukaan teman-teman ini diberikan oleh malaikat Mikail tidak langsung barang di tangannya, dibungkus dulu ya. Bayangkan ya, kalau rezeki yang teman-teman minta itu dibungkus dulu sama malaikat Mikail ya, tidak langsung dikasih. Bungkusnya macam-macam ya. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna biru ya.
terkadang bungkus ini kita sukai, ih bungkusnya bagus amat gitu ya. Atau bungkusnya enggak kita sukai, ih jelek nggak mau apaan itu gitu kan. Takut ya teman-teman, takut sama bungkus ya. Nah, apa bungkus ini? Bungkus ini adalah ujian, musibah ya, persoalan ya, Masya Allah. Lalu bagaimana supaya kita dapat rezeki yang ada di dalamnya? Buka bungkusnya ya, gitu ya. Dibuka bungkusnya ya. Bagaimana ya supaya mudah untuk mendapatkan hadiah ya? Ya, kitanya harus hobinya buka perisai, teman-teman ya. Karena ya frekuensi si kurir ini dengan si penerima harus sama gitu. Kalau frekuensinya tidak sama, maka hadiahnya tidak jatuh ke tangan kita ya. Contohnya bagaimana? Contohnya kita dikasih paket ya, lalu sikap kita bilang begini, aduh saya nggak merasa pesan paket gitu ya. Sikapnya udah langsung menolak, maka ya malaikat Mikail balik kanan, teman-teman. Padahal isi di dalam bungkus itu ada uang 1 miliar buat umroh dan haji. Masya Allah. Karena kita salah sikap ya, menerima tamunya langsung menolak ya, balik kanan si kurirnya ya. Nah, begitulah konsepnya dalam menghadapi persoalan dan musibah ya teman-teman ya. Jadi selalulah kita berprasangka baik kepada hal-hal yang kita kurang suka gitu ya. Gitu. Kita ketemu musibah ya. Mungkin ini ada pesan nih dari Allah. Apa ya? Gitu kan? Gitu. Contoh-contoh hal yang teman-teman yang tidak sukai contohnya apa? Contoh konkret, contoh kecil aja. Apa sih hal yang teman-teman tidak sukai di dunia ini? Contohnya, yang belum mudah teman-teman hadapi. Apa? Apa? Yang belum mudah teman-teman hadapi. Ya. Hal yang tidak enak menurut teman-teman ini apa sih? Apa? Uangnya belum banyak, Mak Mia. Uangnya belum banyak. Pas cek saldo kaget. Astagfirullahaladzim. Kok saldonya 25.000 gitu kan? Gitu. Lah ini mah nggak bisa ditarik gitu kan? Ya, itu ya Bu. Gitu ya. Jadi kita kaget ya. Nah, kalau Mbak Erna, kalau kita melihat saldo kita misalnya ya, minus 100.000. Kok ada ya minus 100.000? Ada nggak teman-teman yang saldonya sempat cek saldo terus minus gitu, ada nggak? Ada. Ada. Kalau punya aturan ada loh, langsung debet dulu di situnya minus gitu. Ya, ada loh. Ibu, ini udah minus 3 juta Ibu, soalnya aku jatuh temponya lusa, tapi udah min gitu ya. Jadi pas ada uang masuk dia langsung hap ya. Si m-bankingnya itu langsung hap gitu ya. Masya Allah. Ada loh ya. Tapi kira-kira itu seneng nggak buat teman-teman? Melihat itu seneng atau tetap tenang atau panik? Nah, itu pilihan ya teman-teman. Malaikat Mikail ya akan memberikan kita rezeki pada saat kita menghadapi situasi yang kita tidak harapkan, tapi kita menerimanya dengan bahagia ya, dengan lapang dada ya, dengan 227, dengan santun ya, dengan sopan, dengan bahagia ya. Nah, maka ya malaikat Mikail akan segera membuka bungkusnya dan memberikan hadiahnya kepada kita. Ya. Jadi kalau sebelumnya kita cek saldo, astagfirullahaladzim, 25.000, ya Allah gimana ini 25.000 mah nggak bisa ditarik, nggak ada pecahannya gitu kan. Ya, teman-teman jangan komplain dulu ya.
Pada saat cek saldo 25.000, alhamdulillah ya Allah, rekening saya masih hidup ya. Jadi masih bisa nerima uang ya, gitu. Prasangka baik ya sama Allah ya. Coba kalau rekeningnya dorman ya, tidak aktif gitu ya, Masya Allah. Kan nggak bisa teman-teman ya, kan nggak bisa terima uang gitu ya kalau rekeningnya mati gitu ya. Maka ya dicari ya alasan supaya kita bisa menerima bungkus permen itu dengan bahagia. Ya, cari alasannya, cari kebaikannya. Apa ya yang bisa buat kita bahagia ya dengan situasi yang nggak enak ini gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi latihan praktek. Kalau teman-teman mau konsultasi, "Ma, aku mau menghadapi ini. Kira-kira sikapnya gimana ya?" Gitu. Silahkan ya. Silahkan sharing-sharing ya. Gitu. Tapi jangan yang sama terus ya. Yang lain gitu. Yang agak-agak berwarna variatif ya. Jangan episode debt collector terus ya. Ya, debt collector episodenya udah berakhir ya. Masya Allah ya. Jadi kita sudah bisa memuliakan dan membahagiakan tamu ya, termasuk debt collector ya teman-teman ya. Nah, lalu ternyata ya konsep dalam Islam itu ya kita sudah bahagia, kita sudah berkelimpahan ya, kita sudah fitrahnya di surga ya, maka sikapnya harus sikap-sikap surga ya teman-teman, meskipun kita ada di dunia ya. Bedanya di surga sama di dunia ini apa sih ya? Kalau di surga untuk dapatkan uang tinggal bilang uang ya. Kalau di dunia ya, kalau di bumi ini kita mau uang harus bekerja. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu teman-teman, untuk buka perisai ini selain habit-habit taubaholic ya, istighfar ya, sholat tobat ya, Masya Allah. Menulis daftar dosa-dosa kita yang mampir di lintasan-lintasan pikiran kita ya. Lalu ya, kemarin saya sempat dapat ide ya, mendongkrak ilmu perisai ini ya, menulis kejelekan-kejelekan yang masih melekat dalam diri kita. Ya, kita perangi ya teman-teman ya. Kita ganti ya keburukan-keburukan itu dengan kebaikan ya. Bagaimana caranya ya? Misal kalau kita masih suka marah ya, marah sama anak ya, kita hukum diri kita ya. Misal kalau udah mulai marah sama anak nih, oh aku harus sedekah ke masjid ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu keburukan harusnya dengan kebaikan ya. Misalnya kalau misalnya kita hobi apa nih ya? Hobinya yang enggak lah gitu ya, yang mendatangkan dosa ya, yang mendatangkan perisai, maka kita ganti dengan satu amal soleh. Apa yang bisa saya perbuat ya? Gitu. Untuk menutupi keburukan ini. Segera lakukan di hari itu ya teman-teman. Jadi selain kita ada lintasan-lintasan dosa, kita sholat tobat, kita istighfar, kita ganti keburukan-keburukan kita dengan kebaikan ya teman-teman. Salah satu kebaikan termudah adalah membroadcast ya, membroadcast WA ya. Misalnya kita ketemu WA isinya tentang hadis, barang siapa yang menjalankan hadis ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah maka lalalalalala gitu ya. Nah, terus kita broadcast tuh ke teman-teman kita, insya Allah itu jadi pahala teman-teman. Nah, itu amal soleh termudah ya. Jadi sampaikan walaupun satu ayat ya untuk Allah membuka perisai kita ya. Jadi dalam rangka kita memohon ampun kepada Allah ya. Dalam rangka kita membuka perisai kita ya untuk mendapatkan rezeki dari Allah ya, rezekinya deras ya. Jadi teman-teman, siapapun yang di bumi ya, kalau hujan deras itu pasti basah kuyup, tenggelam dalam rezeki ya. Kenapa selama ini kita menolak hujan? Karena kita lagi berjemur, gitu ya. Karena kita lagi bawa motor di jalan, ya. Jadi kita nggak terima tuh ada hujan.
gitu. Ya, kita lagi berjemur, ih kok hujan sih gitu. Padahal Allah tuh kan kirim rezeki. Nah, itu dianalogikan seperti begini teman-teman. Kita nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu difitnah, tahu-tahu digibah, ih kok ujian sih, ih kok musibah sih gitu ya. Nah, ya. Jadi nggak usah langsung negatif dulu, bisa jadi di balik negatif itu Allah kasih hadiah buat kita. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kita apa namanya dapat ya, dapat ujian gitu ya, selama sikapnya baik, Allah pasti kasih hadiah buat kita, ya. Yang terjadi dengan saya teman-teman, sebelum saya haji, sebelum saya umroh ya, sebelum saya bolak-balik 2 kali umroh ya, Masya Allah. Sebelum itu ada kejadian yang dahsyat dulu, gitu ya. Enggak ucuk-ucuk mendundung berangkat slow gitu ya. Ya, tidak ada persoalan, enggak ada ya teman-teman. Waktu itu saya ada bungkus permennya itu, ini, eee, ada apa namanya, jaminan yang dirusak ya oleh klien waktu itu di Bogor ya, di Jonggol ya. Terus, saya sempat mengalami pecah kongsi ya, gitu. Sempat rame gitu ya, gitu. Viral nih ya, gitu. Cuma kan saya enggak woro-woro, saya berani, bicara kalau sudah berlalu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ya, sikap kita itu harus tenang, karena siapa yang tenang akan Bahagia. siapa yang tenang akan menang. Dan menang. Ya, siapa yang tenang akan menang. Menang. Ya, jadi untuk mendapatkan kemenangan yang hakiki ya teman-teman, harus jaga ketenangan dimanapun itu. Dalam kondisi kita di dunia, dalam kondisi kita kerja, dalam di dapur, dalam di ngasuh anak, dalam sholat ya. Kalau kita tenang, insya Allah kita menang. Ya, kata Allah gini, hayyalal falah ya. Ayo menuju kemenangan ya, gitu ya. Bagaimana menuju kemenangan itu kita harus tenang. Ya, ada nggak sholat yang gerasa gerusu gitu ya, terus kita menang? Enggak ada teman-teman. Kita sholat ya, tapi aduh gimana tuh si dia udah di depan tuh, ya Allah gimana ya Allah gitu. Yang dipikir tuh si dia yang di depan yang nunggu kita gitu ya, Masya Allah ya. Nggak mungkin ditolong sama Allah cepet-cepet ya. Karena kata Allah gini, ini dia lagi ngomong apa sih? Dia lagi ngomong apa sih? Dia ngadep saya kok dia mikirin orang, bukan mikirin saya, kata Allah gitu ya. Gitu. Jadi, kalau kita tenang, maka kita menang. Ya, teman-teman ya. Nah, rumusnya untuk mencapai kemenangan adalah ketenangan. Dan ketenangan itu adalah harta yang paling mahal ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada bungkus permen, ada ujian, ada persoalan, jangan panik dulu, jangan heboh dulu, jangan viral dulu ya. Tenangin dirinya teman-teman dulu ya. Untuk apa? Untuk dapat kemenangan. Ya, teman-teman ya. Nah, oke. Jadi hari ini untuk buka perisai ya, selain kita banyak beristighfar ya, selain kita sholat tobat ya pada saat mengingat dosa kita, lalu kita menulis daftar dosa kita sholatin satu-satu di sela-sela waktu kita. Kemarin sempat kepikiran kita tulis juga ya akhlak-akhlak buruk kita yang masih melekat dalam diri kita. Ya, ini saya lagi ngomong sama diri saya sendiri ya, teman-teman. Saya kepengen banget ya, lemah lembut gitu ya, melehoi gitu ya, muter-muter, nggak to the point, kepengen banget teman-teman, tapi belum bisa ya, masih jedar-jeder ya. Aduh, kok ngomong sama si Mak Lia nih menohok banget ya gitu. Aduh, kemarin tuh sempat, jangan-jangan aku menyakiti perasaan dia ya, gitu ya. Masya Allah ya, sobat kepikiran begitu tuh kemarin. Aku lagi bedah buka perisai nih seminggu. Jangan-jangan ya kata-kata aku menohok hati dia ya. Kemarin tuh
Oh, berarti aku harus punya program baru nih. Aku tulis apa-apa yang ajaib dalam diri aku. Gitu ya. Akhlak-akhlak yang istilahnya harus aku rubah gitu ya. Harus aku perangi gitu ya, Masya Allah ya. Semoga ini bisa jadi bagian ya, ide ya, kesibukan kita sehari-hari kaum perempuan ya, teman-teman ya, sibuk ya mengorek-ngorek dosa sendiri ya. Karena ibu-ibu yang di luar sana ya, yang belum ngaji, sibuk ngorek-ngorek dosa orang. Ya, gitu. Jadi kalau kita sibuk ngorek-ngorek diri kita sendiri ya, sampai apa? Sampai kita basah kuyup ya nanti ya. Kita akan tenggelam dalam rezeki ya, teman-teman ya. Sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Jika saya ada salah-salah, mohon dimaafkan. Dan jika mau berdiskusi, silahkan tanya sesulit-sulitnya, ya, supaya saya belajar, teman-teman, ya. Kasih pertanyaan yang sulit, ya, oke? Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malia, materi yang luar biasa. Hari ini kita dapat satu ilmu lagi ya, setelah beberapa hari kita belajar membuka perisai. Jadi kita mengingat-ingat kembali, menulis daftar-daftar ketidakbaikan yang ada dalam diri kita ya. Bismillah ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, bisa melakukannya ya. Saya senyum-senyum karena kebayang juga nih banyak sekali ya ketidakbaikan yang masih saya lakukan. Semoga setelah ini bisa berubah dan menggantinya dengan perbuatan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan, apabila ada persoalan, sharing, testimoni, atau apapun kami persilahkan. Ya, Ibu Siti Maisaro silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak? Mak, Neng mau nanya, gimana sih caranya mengendalikan emosi kita ya kepada seseorang? Entah itu kita cara berbicara dengan orang tua atau dengan saudara, dengan suami kayak gitu, Mak. Jadi kadang kalau ada masukan yang nggak cocok di hati Neng tuh, kadang Neng marah gitu, nggak bisa nahan emosi gitu. Caranya seperti apa gitu? Jadi apa ya, bisa dibilang baiknya seperti apa gitu kalau ngomong eh, ke suami atau ke orang tua atau ke kakak-kakak Neng gitu, supaya tidak menyakiti hatinya gitu. Mohon dijawab. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon dijawab ya, Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi, teman-teman, saya tidak tahu ya kesempurnaan itu seperti apa ya. Saya juga fakir ilmu ya. Nah, tapi kalau saya diizinkan berbagi ya sama teman-teman ya, apa yang saya eh, kerjakan, pola belajarnya bagaimana, konsep ininya bagaimana. Karena saya tipenya membayangkan dan bikin pola bayangan dulu gitu ya, analogi-analogi dulu supaya saya bisa mudah mempraktekkan ya. Jadi bagaimana caranya saya menghadapi orang tua, kakak, adik, suami, supaya tuh saya nggak ngamuk-ngamuk terus, supaya saya nggak nyap-nyap terus nih, karena itu kan perisai gitu ya. Saya mau buka perisai gitu kan. Teman-teman bayangin ya, kan tadi pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikan ya, tadi yang saya catat ya. Teman-teman bayangin ada mobil ya, ada mobil. Bagaimana cara mengendalikan mobil ini? Ya. Jadi yang dipegang apanya? Setirnya. Ya.
setirnya. Bagaimana cara mengendalikan mobil ini? Yang dipegang adalah setirnya. Nah, bagaimana cara mengendalikan saya? Ya, saya nih mobil mereknya Maklia gitu ya. Nah, apa yang harus dipegang? Pikirannya, otaknya yang dijaga, ya. Jadi pikiran ini adalah kalau dalam mobil itu seperti setir mobil. Kita mau bawa kemana itu tergantung otaknya. Kalau musibah datang kita berprasangka buruk, dia jadi buruk. Ya kan? Kalau misalnya kita berpikir baik, dia jadi baik. Ya, gitu. Maka apa yang harus dikendalikan? Otaknya. Ya, otaknya harus dikendalikan. Dan membedah otak selama 1 minggu ini, ya, akan kita bedah pada jurus LOP nanti ya. LOP itu yang keberapa sih? 3. Minggu depan ya. Setelah perisai rezeki LOP. LOP. Apa sih? Setelah perisai rezeki? Coba kita cek ya. Konsep dasar nakal rezeki, konsep dulu. Konsep dulu baru LOP. Jadi dikasih konsepnya dulu baru LOP. Ya. Gitu. Jadi pertanyaannya tadi simple ya jawabannya. Bagaimana mengendalikan diri saya? Kendalikan saja pikiran saya. Ya. Pada saat saya bisa mengendalikan pikiran saya, mesin-mesin yang lain akan ikut berubah. Hati saya akan berubah karena pikiran saya kendalikan. Kalau hati itu nggak bisa dikendalikan, teman-teman. Ya. Misal saya nih, saya ketemu si Fulan. Saya jengkel sama si Fulan. Kenapa? Si Fulan ini pernah ngapain saya. Setiap saya ngelihat mukanya, itu saya jengkel sama si Fulan. Itu adanya di sini, teman-teman. Bukan di sini. Jadi ini tidak bisa kita kendalikan. Ya. Tapi ini akan melemah pada saat kita mengendalikan ini. Nah, pada saat saya ketemu si Fulan, Masya Allah, ladang sabar saya ada di depan muka. Ya. Gitu ya. Masya Allah, supporter saya ke surga lagi di depan saya. Alhamdulillah. Itu kan yang dikendalikan pikiran ya. Maka hati akan ikut berubah. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikan saya? Kendalikan saja pikirannya. Insya Allah mesin-mesin yang lain nanti ikut fleksibel. Latihan, ulang-ulang dia akan autopilot sendiri gitu. Pada saat pikirannya bagus, nanti nasibnya akan bagus, karirnya akan bagus, rezekinya akan bagus, ya. Tidak ada yang salah di bumi ini ya, teman-teman. Semua sudah baik dari Allah. Pilihannya 2, bagus atau bagus banget. Bagus ini musibah, bagus banget ini hajat kita, ya gitu. Jadi tidak ada yang buruk di bumi ini, ya, kecuali 2, bagus dan bagus banget, ya. Maka pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikan saya? Kendalikan saja pikiran saya. Semua akan berubah sesuai dengan harapan saya. Gitu. Ya, sesimpel itu. Ya. Jadi kalau belajar pakai analogi nih, simple. Kita bayangin dulu, setelah itu kita praktek. Oh iya, oke. Kalau saya mau mengendalikan saya ingat mobil nih, setirnya. Oke. Gitu ya. Gitu. Nah, pikirannya harus dijaga, nggak boleh dibanting-banting juga, kayak banting setir, nabrak juga. Jadi kalau kita pikirannya buruk ya, bisa buruk juga nasib kita. Gitu ya. Maka berjuanglah merubah mindset ya, teman-teman. Pola pikir kita harus dirubah ya. Karena pikiran itu bisa berbuah kata-kata ya. Nah, kata-kata, dari kata-kata bisa menjadi nasib ya, gitu. Bisa menjadi karakter ya. Jadi kalau misalnya kita di kepikirannya bilang marah, lisannya lalu bilang marah, kata marah ya. Nanti kita bawaannya pengen marah, nasibnya jadi marah-marah. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ya harus yang dikendalikan adalah pikiran kita. Ya. Gitu. Oke, ada yang mau menambahkan? Wallahu a'lam bishawab ya. Moga-moga yang sedikit ini bermanfaat ya. Ada lagi? Ada. Mau pandang-pandangan aja kita.
Oke. Saya Iya, silakan. Bu Erna atau Bu Miss Nidar nih? Bumi saja. Bu Erna Saya dulu belum boleh. Ibu Erna Iya. dulu boleh. Saya belum ada pertanyaan. Oh gitu ya. Iya. Ini Mak, gimana caranya kita menghadapi, misalnya ada seseorang yang curhat sama kita, Mbak mau curhat dong kata dia, kemudian dia telepon lewat telepon misalnya, kemudian dia udah bicara gitu dan bicaranya itu maafnya ngomong membicarakan orang yang tidak dimaksudkan dan merambat ke si A, si B, si B. Dan kita itu gimana caranya menghentikan atau menghindari untuk kita tidak ikut bergibah, tidak ikut larut dalam pembicaraannya dia, tapi dia dengan cara yang santun dan dia bahagia dengan kita menghindarnya kita itu. Gimana, Mak? Bagaimana cara menghindari? Ya tutup teleponnya. Oh, Bagaimana dong, cara Mak. bagaimana cara merubah kata-kata saya supaya Iya. santun? Kalau ini kalau Misalkan dia saya nyerocos tuh. balik jadi Suaranya kalau ada keren. waktu, oh keren ya. Keren suaranya. Tidak lancar suaranya. Suaranya keren, Mak. Suaranya keren. Suaranya wow, keren. Coba ganti. Ah, Ada nggak? Enggak ya. Nanti di rekaman ada. Tes udah jelas tes? Sudah insya Allah. Udah jelas ya? Udah ada Al-Kafi nih. Nah, Al-Kafi ini live atau enggak? Live, Bun. Ya, Masya Allah. Oke, satu pertanyaan setelah ini kita selesai ya. Al-Kafinya udah. Jadi bagaimana ya supaya teman-teman bayangkan ya, teman-teman bayangkan Pak Nasrullah waktu itu ya, Pak Nasrullah waktu itu cerita, Ustadz, saya kelilit utang 200. Wow, dahsyat, kata Pak Nas, gitu ya, gitu, dahsyat, gitu ya. Kok dahsyat Pak Nas, gitu kan? Nah, jadi bayangin itu, ya. Kalau ada curhat, bayangin yang itu, ya. Masya Allah, keren amat, Masya Allah, ya, gitu ya. Dan supaya apa? Supaya frekuensinya nggak masuk ke kita, ya. Iya. Kenapa Pak Nas itu bilang dahsyat ya? Kamu macet, saya dahsyat gitu. Jadi supaya frekuensi dia tidak masuk ke kita. Kan Ibu lebih tahu kan, dia frekuensinya setinggi apa, saya lagi jaga frekuensi gitu kan. Maka tanggapi langsung dengan disiplin kata, ya, gitu. Pak Nas, itu gimana itu? Dia nulis sama saya. Wow, keren. Keren apaan Pak Nas? Dia udah fitnah-fitnah. Dahsyat dong. Nah, maksudnya itu udah ada pagar gitu. Udah pagar, kita udah nggak sama gitu loh. Ya, gitu Bu. Nanti juga nggak lama-lama kok telepon. Ya, saya mau dulu. Tut, udah. Ya. Siap. Selesai. Gitu. Jadi orang-orang yang frekuensinya tidak sama ngobrol lama-lama. Dia akan betah ngobrol lama kalau frekuensinya senada gitu. Ya. Jadi tidak mungkin ada frekuensi yang tidak sama connect dengan frekuensi tinggi. Maka
tancapkanlah dalam diri kita frekuensi kita tinggi. Kita nggak mau masuk dalam frekuensi rendah. Ya, frekuensi ini bisa dua ya, ada AM, ada FM. Kalau AM itu jelas kan, nah Ibu bilang dahsyat, keren, Masya Allah gitu. Kenapa gitu ya? Kalau misalnya begibah nih, misalnya begibah, kenapa dia? Kenapa? Urusannya dengan Anda gitu loh, tegas aja gitu. Iya. Kira-kira hubungannya apa dengan saya nih? Dengan Anda nih, ya gitu. Apa bisa menarik keajaiban buat kita? Apa ada rezekinya buat kita? Apa ada pahalanya? Nah, kalau memang tidak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya, nanti kan bersalah kalau frekuensi Ibu tinggi. Gitu. Ya. Gitu. Latihan aja untuk tidak ketarik frekuensinya. Ya, tancapkan frekuensi tinggi dalam diri kita, ya. Tidak mungkin ada frekuensi yang tidak sama berlama-lama. Semua pilihan. Gitu ya. Kalau larut dalam frekuensi itu, oh berarti kita nih yang harus memperbaiki diri nih, merubah pola. Ya. Ya, ini tidak berarti. Oke, saya rubah pola. Ini yang target. Ya, begitu. Jadi saya yang rubah pola. Gitu. Suaranya keren lagi. Awal-awal mungkin Suaranya keren lagi, Mak. Suaranya keren lagi ya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi Iya, Mak. samakan frekuensinya ya. Menyamakan frekuensi. Ya, gitu. Dan kita bisa menjaga frekuensi kita. Iya. Jelas suaranya? Alhamdulillah. Belum, Mak, masih tidak lancar. Oke, masih tidak lancar ya. Masya Allah. Sebentar. Jelas suaranya? Jelas suaranya? Jelas? Jelas sudah ini. Jelas. Iya. Oke, sudah jelas ya. Jadi samakan frekuensi. Ya, samakan frekuensi ya. Insya Allah kalau frekuensi kita tinggi ya, tidak akan kita berlama-lama ya, gitu. Nah, kalau memang sudah terjadi berlama-lama, kita harus sadari, oh ya Allah, saya yang harus diperbaiki nih, bukan si fulan gitu ya, karena saya frekuensinya lama nih dengan dia, saya tahu itu mudarat gitu ya. Maka mohonlah ampun kepada Allah, langsung perbaiki diri kita ya, karena tidak akan ada frekuensi yang tidak sama, itu betah berlama-lama tuh tidak mungkin. Biasanya mental-mental gitu ya. Jaga frekuensi kita, jaga energi bahagia, jaga energi berlian ya. Setiap pagi kita di full charge ya untuk mendapatkan frekuensi yang baik ya, teman-teman. Ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang menambahkan silakan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Mak. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Selanjutnya karena sudah Al-Kafi sudah mulai ya. Kita juga sudah 6.29, mungkin kita langsung ke kafaratul majelis ya, Mak. Oke, silakan. Silakan. Pada Ibu Tini. Insyaallah. Bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, bahagia selalu. Amin. Batin ya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman ya. Salam Jumat berkah. Apa ya batin? Masya Allah. Maaf lahir batin.